presiden yang merugikan rakyatnya sendiri. Ada tidak teman-teman? Hanya di Indonesia mungkin teman-teman. Suara rakyat tidak didengar sama sekali oleh presiden. Seperti biasa, setiap tahun kelompok yang menamakan diri mereka 212 akan reuni lagi. Meskipun kita nggak tahu sekolahnya di mana dan lulusan tahun berapa mereka, kelompok ini reuni terus setiap tahun. Dan tempatnya selalu sama, yaitu Monumen Nasional Jakarta. Sudah seharusnya lah rakyat di bawah itu sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini lagi dibodoh-bodohi oleh rejim Jokowi. Akal-akalan bahwa postur APBN 502 triliun ini sangat membebani anggaran negara. Di sisi lain di pidato kenegaraan dia nyatakan dalam triwulan pertama tahun ini sudah surplus 300 triliun. Ya kan? Ini kan kontradiksi. Motor itu harganya berapa motor? Motor itu harganya puluhan juta, sedangkan BBM harganya masih di bawah 20.000. Itu bagaimana? Jangan sampai aksi yang katanya aksi bela rakyat, tetapi sebaliknya malah menghalang-halangi kepentingan rakyat, tapi sebaliknya menyusahkan rakyat, itu namanya aksi hoak gitu ya. Hendak demo saat Presiden Jokowi melintas, seorang mahasiswa babak belur dihajar warga. Ratusan warga yang sedang menanti kehadiran Presiden Joko Widodo di Kota Tua emosi dan mengeroyok seorang yang diduga mahasiswa. Warga marah karena pemuda yang belum diketahui identitasnya tersebut terindikasi hendak melakukan aksi demonstrasi. Peristiwa pengeroyokan warga terhadap seorang mahasiswa di sebuah organisasi kemahasiswaan tersebut terjadi pada Presiden Jokowi bersama rombongannya hendak melintas di Kabupaten Maluku Utara untuk menuju Kota Tual. Rekaman video saat ratusan warga mengeroyok seorang mahasiswa itu viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, sejumlah aparat kepolisian dibantu Satpol PP harus berjibaku di tengah warga yang marah untuk dapat menyelamatkan mahasiswa tersebut. Warga yang sudah sekian lama menanti kehadiran Presiden Jokowi di Kepulauan K tersebut tidak terima ada aksi demonstrasi. Peristiwa pengeroyokan oleh warga ini terjadi di Kompleks Kiong Kota Tual. Setelah berhasil diselamatkan dari amukan warga, mahasiswa yang sudah dalam kondisi babak belur tersebut langsung dievakuasi oleh petugas kepolisian. Mahasiswa tersebut juga tidak memakai gordon organisasi mahasiswa ekstra kampus. Viral video Dudung Abdurrahman perintahkan TNI AD bergerak respons Effendi Simbolon. Cuplikan rekaman rapat berisi perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman tersebar dalam rekaman berdurasi 2 menit 51 detik tersebut. Dudung memberi perintah agar prajurit TNI AD bergerak untuk merespon pernyataan anggota Komisi Pertahanan DPR Effendi Simbolon. FKPPI tak lain adalah Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri. Dudung menyebut nama Effendi Simbolon sebanyak 3 kali, tapi rekaman ini tidak mencantumkan pokok masalah dari pernyataan legislator tersebut yang diprotes oleh Dudung. Tapi Effendi sekarang jadi sorotan karena beberapa komentarnya soal TNI saat rapat di Komisi 1 Bidang Pertahanan di DPR Jakarta Senin 5 September 2022. Dalam rapat, kader PDI Perjuangan itu mempertanyakan ketidakhadiran Dudung di rapat dan mengatakan bahwa ada disharmoni hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan Dudung. Ia bahkan mengatakan sikap TNI melebihi ormas dan menggunakan kata gerombolan. Dalam rekaman awalnya Dudung meminta agar prajuritnya tidak diam saja dengan kondisi saat ini. Ia pun mengatakan akan membalas pernyataan Effendi tersebut dalam rapat dengar pendapat pada tanggal 26 nanti tanpa menyebutkan bulannya. Dudung lantas meminta jangan ada pihak yang menyalahkan prajurit TNI yang mengamuk. Dudung ikut menyentil Danrem dan Dandim yang menurut dia hanya diam saja merespons situasi yang terjadi. Ia mempertanyakan apakah Danrem dan Dandim tersebut sudah melepaskan jabatannya sehingga tidak ikut bergerak. Barulah kemudian Dudung menyampaikan agar bergerak masif merespon pernyataan Effendi dan memberdayakan FKPPI. Bukan hanya Danrem dan Dandim, Dudung juga mempertanyakan kenapa anggota TNI setingkat Letnan Kolonel, Bintang 1 hingga Bintang 2 tidak ada yang bersuara merespon pernyataan Effendi. Dudung lalu meminta prajurit TNI tidak takut apabila pangkat dan jabatannya dicopot. Ia mencontohkan tindakan yang pernah dia lakukan saat masih menjabat sebagai Panglima Kodam Yogyakarta. Panglima Kodam Jayakarta. Menurut dia, pangkat dan jabatan sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempo mengkonfirmasi cuplikan rekaman rapat dan perintah Dudung ini kepada Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Hamim Tohari.
Tapi hingga berita ini diturunkan, kami masih belum bisa memberikan penjelasan lengkap karena sedang berada di lapangan dan ada kendala teknis. Sempat dicari-cari pasukan TNI, Effendi Simbolon akhirnya gemetaran juga sampai minta maaf berkali-kali. Usai kompak para prajurit mengecam pernyataan Effendi Simbolon, kini politisi Partai PDIP melayangkan permintaan maafnya ke publik terkait ucapannya yang menyebut TNI layaknya seperti gerombolan ormas. Permintaan maaf itu disampaikan Effendi Simbolon kepada seluruh anggota dan prajurit TNI di seluruh Indonesia. Politisi PDIP itu juga mengakui pernyataannya itu tidak bermaksud untuk menyinggung hati para TNI se-Indonesia, tak bermaksud menyamakan TNI dengan gerombolan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Karena itu, Effendi Simbolon pun berkali-kali menyampaikan permintaan maafnya kepada para anggota TNI di seluruh Indonesia, termasuk kepada Panglima TNI, Kasat, KSAU dan KSAL. Sebelumnya kompak anggota TNI atau seorang prajurit TNI mengecam pernyataan anggota DPR RI Effendi Simbolon. Dalam video itu prajurit TNI tersebut tak terima dengan pernyataan politisi PDIP yang menyebut TNI tak kompak layaknya seperti gerombolan organisasi masyarakat. Prajurit TNI juga sempat mempelototi matanya sembari menunjuk Effendi Simbolon karena merasa pernyataan politisi PDIP merendahkan institusi TNI. Sementara di video lain, seorang prajurit TNI Angkatan Darat Kopral 2 Arif juga mengecam pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut TNI tidak kompak. Bahkan dalam video itu, Arif juga mengecam Effendi Simbolon akan mencarinya sampai ke ujung dunia jika dalam waktu dekat ini tak meminta maaf ke TNI. Masa PA212 sempat bentrok dengan mahasiswa. Polisi sebut seorang pendemo dilarikan ke RS karena babak belur. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menyebut ada satu orang peserta aksi penolakan kenaikan harga BBM di Patung Kuda Arjuna Jakarta Pusat yang mengalami pemukulan. Korban disebut Komarudin mengalami luka lebam. Komarudin sendiri belum menjabarkan secara rinci terkait penyebab korban dipukul. Dia juga belum mengetahui siapa kelompok atau pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban. Bentrok antar massa aksi. Diketahui, bentrokan sempat terjadi saat aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin 12 September 2022. Bentrokan terjadi antar sesama massa yang menolak kenaikan harga BBM. Kejadian semula saat kelompok PA212 berorasi di Jalan Merdeka Barat. Saat itu PA212 berorasi di luas jalan sebelah kanan atau di dekat pos polisi. Tiba-tiba ada satu mobil komando dari luas jalan sebelah kanan atau depan gedung Sabta Pesona yang ingin berorasi. Massa tersebut mengatasnamakan diri sebagai mahasiswa Maluku Utara. Tuntutan kedua kelompok ini sama, yakni menolak kenaikan harga BBM. Namun tiba-tiba saja kelompok dari PA212 merangsek naik ke atas mobil komando. Penyerangan pun terjadi, massa GPR terlihat memukuli mahasiswa itu. Mereka merasa jika aksi di depan gedung Sabta Pesona merupakan tandingan. Ada juga yang beranggapan mereka penyusup yang ingin menjelekkan citra Islam. Akibat takut lebih beringas, mobil komando mahasiswa ini pun mundur. Saat mundur, satu orang peserta aksi mahasiswa sempat tercebur di kolam dengan patung kuda, sementara mobil komando langsung tancap gas.